Oke, para petani hebat di seluruh Indonesia, mari kita bahas tuntas sebuah rencana pertempuran untuk melindungi sawah kita dari musuh yang sangat merusak, penyakit kresek. Kita mulai dengan satu angka yang, serius banget, 70%. Coba bayangkan, 7 dari 10 rumpun padi yang sudah kita rawat baik-baik bisa hilang begitu saja. Segitu besarnya potensi kerugian dari penyakit ini. Dan ini bukan cuma soal hasil panen yang berkurang loh. Kita bicara soal kemungkinan gagal panen total atau yang biasa kita sebut puso. Wah, ini benar-benar mimpi buruk buat kita semua kan? Oke, biar kita bisa menang, kita harus kenal dulu siapa musuh kita. Yuk, kita kenalan sama biang keladinya. Jadi gini, hawar daun bakteri atau HDB ini bukan penyakit biasa. Penyebabnya itu bakteri, namanya Xanthomonas oryzae. Nah, bakteri ini jahat banget. Dia nyerangnya dari dalam. Dia masuk, terus menyumbat pembuluh darahnya tanaman padi. Akibatnya, air sama nutrisi jadi macet, nggak bisa ngalir. Tanaman kita jadi kayak kelaparan, mati pelan-pelan dari dalam. Efeknya itu berantai. Bukan cuma jumlah panen yang anjlok, tapi kualitas gabahnya juga, jadi jelek, kecil-kecil, kopong, ringan. Udah gitu nyebarnya cepet banget. Kena angin, kena hujan, langsung menyebar kemana-mana. Nah, dalam perang melawan penyakit ini, langkah pertama yang paling penting itu ya pengamatan. Kita harus jadi detektif di sawah kita sendiri. Kenali gejalanya. Penyakit ini punya dua wajah atau dua fase serangan. Nah, pertanyaannya, Anda bisa bedain nggak antara kresek dan hawar? Ini penting banget loh untuk penanganan yang tepat. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kalau fase kresek, itu nyerangnya pas tanaman masih muda, ya, di bawah sebulan. Daunnya kelihatan layu, menggulung. Nah, ciri khasnya yang paling gampang dikenali, coba cek pagi-pagi, ada cairan kuning lengket gitu. Itu dia. Kalau fase hawar, itu serangannya pas tanaman udah gede, udah mau panen. Daunnya kayak kebakar, ada bercak-bercak abu-abu dari pinggir. Nah, bisa bedain kan? Kuncinya di waktu serangan sama ciri fisiknya. Oke, kita udah kenal gejalanya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa sih penyakit ini nyerang? Apa pemicunya? Ternyata dia nggak datang begitu aja loh. Nah, ini dia 5 kondisi yang jadi undangan buat bakteri HDB. Ibaratnya kita gelar karpet merah buat dia. Kelembaban tinggi, kebanyakan pupuk urea, sawah tergenang terus, kebersihan lahan kurang, ditambah lagi nanam varietas yang emang rentan. Komplit sudah, ini semua yang bikin bakteri jadi merajalela. Udah tahu musuhnya, udah tahu pemicunya. Sekarang saatnya kita bangun benteng pertahanan yang paling kokoh. Dan ini kita lakukan sebelum serangan datang ya. Ini namanya proaktif. Ini dia 4 langkah jitu buat bikin sawah kita jadi tangguh. 1. Atur jarak tanam pakai jajar legowo. Biar apa? Biar sirkulasi udara lancar dan sinar matahari masuk. Bikin bakteri nggak betah. 2. Mainkan airnya. Jangan digenangin terus, pakai sistem pengairan berselang, kadang basah, kadang kering. Ini buat motong siklus hidup bakterinya. 3. Seimbangkan tanahnya. Kalau masam, kasih dolomit atau kapur. Tanah yang seimbang itu nggak disukai bakteri. Dan terakhir, yang keempat, jaga kebersihan. Gulma, sisa jerami yang sakit, buang semua. Jangan kasih tempat sembunyi buat musuh. Nah, kalau pertahanan dasar udah kita bangun, kadang kita butuh perlengkapan tambahan. Kita harus pinter-pinter milih alat tempur kita, dan itu dimulai dari benih. Ingat ya, milih benih yang tepat itu sama dengan 50% kemenangan udah di tangan. Anggap aja benih ini adalah baju zirah atau tameng utama buat tanaman kita. Ini keputusan pertama dan paling krusial. Nah, ini ada beberapa contoh varietas yang udah terbukti tangguh. Lihat tabel ini, ada istilah patotipe. Anggap aja patotipe ini kayak jenis atau varian bakterinya. Beda daerah bisa beda jenis bakteri yang dominan. Jadi memilih varietas yang tahan terhadap patotipe yang ada di wilayah Anda itu penting banget. Ibaratnya kita pakai perisai yang pas buat ngelawan senjata musuh. Terus gimana kalau pertahanan kita udah maksimal, musuhnya masih bisa nyelinap masuk? Gejalanya udah mulai kelihatan. Nah, kalau udah begini, saatnya kita keluarkan senjata pamungkas. Bukan sembarang semprot ya, tapi aplikasi kimia yang cerdas dan terukur. Ini bisa sangat efektif. Lihat deh, bisa menekan penyakit sampai 80%. Bahkan bisa ikut naikin potensi hasil panen kita. Jadi ini bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat menyerang balik. Senjata ini kerjanya keren banget. Nggak cuma satu cara, dia nyerang dari 4 sisi. Pertama, dia hentikan bakteri biar nggak bisa berkembang biak lagi. Kedua, dia hancurin dinding selnya, jadi bakterinya mati. Ketiga, dia sterilkan area yang udah kena infeksi. Dan yang paling canggih, keempat, dia justru membangunkan sistem imun tanamannya sendiri biar bisa ikut melawan. Wah, komplit banget serangannya.
Jadi intinya apa? Kuncinya ya ketekunan. Panen yang melimpah itu bukan keajaiban, tapi hasil dari strategi, pengetahuan, dan kerja keras kita di lapangan setiap hari. Nah, sekarang coba lihat lagi sawah Anda. Renungkan sejenak. Pertanyaannya bukan cuma apakah sawah Anda siap, tapi sudahkah Anda membangun benteng pertahanan terbaik untuk melindungi jerih payah dan harapan Anda?